Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali, belajar IPS kelas 4, tema 2, subtema 1. Baik, kita akan belajar sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Jadi di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke memiliki sumber daya alam atau kekayaan yang di dalam bumi. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali sumber daya alamnya. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Mengapa? Karena ada perbedaan kondisi alam. Ya, jadi tidak selalu sama. Jika misalnya di Papua ada tambang emas, maka di Pulau Jawa tidak ada tambang emas. Ini karena perbedaan kondisi alam. Yang pertama, di Pulau Sumatera, di sana banyak pegunungan. Kemudian budidayanya tanaman yang ditanam yaitu kopi, lada itu merica, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini bahan untuk membuat minyak goreng. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, berbeda lagi yang kedua yaitu di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi ditanami tanaman teh, kopi, dan kina. Dataran rendahnya persawahan yang tersubur di Indonesia. Seperti gambar di samping itu ya. Pesisir pantai. Di sana ada budidaya ikan laut. Kemudian rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Jadi jangan salah ya, kalau di pantai itu hanya bekerja sebagai nelayan. Tidak, tapi ada budidaya ikan laut, petani rumput laut, petani garam, dan juga para masyarakat yang bisa menjemur ikan asin. Nanti jadinya ikan asin yang bisa kita sebut gereh gitu ya, kalau bahasa Jawanya. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami atau rumah alami bagi hewan yang terancam punah. Karena hutan di Kalimantan ini hutannya sudah banyak yang ditebangi. Jadi hewannya itu yang semula hidup di hutan tersebut menjadi tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian hewannya banyak yang diburu, banyak yang mati, maka hewan-hewan itu yang tidak memiliki tempat tinggal atau habitatnya hilang akan terancam punah. Kemudian hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya, pulau keempat yaitu Sulawesi. Di sana banyak menghasilkan pala dan jagung. Nah, pala ini untuk bumbu. Gambar seperti di samping ya. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan.
Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Contohnya gambarnya di samping aspal ya. Yang kelima, Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia di Papua sebagai makanan pokok. Jadi perlu anak-anak ketahui, makanan pokok di Papua itu tidak beras, tidak nasi seperti kita yang di bagian barat, tapi kalau di Papua, Indonesia bagian timur itu mereka curah hujannya atau hujannya itu lebih sedikit. Jadi tanaman padi tidak tumbuh subur di sana. Maka mereka di sana banyak pohon sagu, maka mereka mengkonsumsi atau makan makanan pokoknya adalah sagu. Kemudian Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambangnya sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Nah, perlu diketahui di Papua ini ada tambang emas, tambang tembaga, ya, yang sangat besar tambangnya. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Demikian penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.